Selamat malam semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar malam hari ini? Kalau baik, kasih jempolnya dulu. Sebelumnya saya mau tanya, apakah suara saya jelas atau kurang jelas? Cukup jelas. Ya, cukup jelas ya. Nanti kalau misalnya ada, soalnya di sinyal sini agak-agak lah pokoknya. Nanti kasih kode ya bro ya, kasih kode gini aja, biar kita tetap nyaman dalam sharing malam hari ini. Oke, malam ini kita akan sharing satu tema yang temanya melihat Tuhan dalam dalam segala sesuatu maksudnya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan ini, tadi di awal saya dikagetkan oleh brother kita, Brother Hatta. Dia bilang itu temanya bisa-bisa bernada universalis. Saya kepikiran, wah, saya buat temanya nggak sadar ini. Ternyata ada benarnya juga. Soalnya ada satu paham yang di luar kekristenan tentunya. Pahamnya bernama pantheism. Nah, apa itu pantheism? Karena ada kata pantai bukan berarti itu paham tentang pantai ya. Jadi pantheism itu dari kata Yunaninya pan dan theos. Pan artinya semua atau everything, all bisa diartikan begitu. Dan theos itu Allah. Jadi paham pantheism ini berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini adalah Tuhan. Jadi kalau kita jalan dikit ketemu pohon, oh pohon itu Tuhan. Jadi maksud saya dari tema ini bukan segala sesuatu adalah Tuhan ya, tetapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan dalam segala sesuatu, segala kondisi yang kita alami. Itu maksud saya penekanan di tema malam hari ini. Nah, oke, kita langsung saja. Itu cuma sekedar disclaimer aja nanti supaya tidak ada kisru nanti di belakang kan. Cuma disclaimer aja di awal. Oke, kita langsung saja masuk ke temanya melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, kenapa saya angkat tema ini? Karena seringkali kita memandang kehadiran Tuhan itu dengan tolok ukur yang kalau menurut saya itu kurang tepat. Seperti misalnya ketika kita sakit kemudian kita menjadi sembuh, kita berkata bahwa oh Tuhan hadir bagi kita. Atau mungkin sebelumnya kita miskin kemudian kita menjadi kaya, di situ jadi tolok ukur kita bilang Tuhan hadir bagi saya. Nah, ini terkadang menjadi sebuah ironi bagi pemahaman gereja. Karena kalau kita ingat bagaimana gereja mula-mula justru jauh dari standar yang ditetapkan oleh gereja zaman now yang terlalu wah itu. Karena dalam kesaksian firman sendiri ketika Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kita buka dulu ayatnya supaya lengkap persekutuan kita di malam hari ini, ada ayatnya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, saya akan bacakan bagi kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah bekerja, di situ ditulis turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya segala yang terlihat baik, segala yang terlihat yang terlihat wah, segala yang terlihat enak dipandang oleh mata, bukan hanya itu saja, tetapi segala sesuatu baik maupun buruk kelihatannya. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa menempatkan standar kehadiran Tuhan ketika kita sembuh, ketika kita sehat, ketika kita berkecukupan, ketika kita kenyang, ketika kita punya pekerjaan.
seperti pola pandang dunia, bahwa ketika kita lebih, maka kita berkata Tuhan hadir. Kita juga perlu menyadari bahwa di dalam titik terendah kita sekalipun, di dalam kelemahan kita, bahkan di dalam proses kita untuk keluar dari jerat perbuatan dosa, dari misalnya kecanduan obat-obat terlarang, kecanduan minuman-minuman keras atau apapun itu, di situ juga kita perlu memandang bahwa Tuhan hadir di sana. Bahkan dalam setiap pergumulan kita, pergumulan ekonomi, bahkan dalam khususnya di tanggal tua seperti ini, di rekening yang sudah mulai menipis, kita juga perlu melihat bahwa Tuhan turut bekerja di sana. Turut bekerja sehingga nanti di awal bulan kita bisa terima sesuatu. Ada amin, Bro Thomas. Nah, kita perlu melihat bahwa Tuhan juga hadir di titik-titik terendah kehidupan kita. Bahkan kita memerlukan Tuhan lebih banyak itu di saat-saat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya rasa itu saat-saat di mana kita memerlukan Tuhan paling kita perlukan di saat itu. Karena dialah yang akan memberikan kita kekuatan, dialah yang akan memberikan kita damai sejahtera. Jadi saya rasa agak kurang tepat ketika kita memberikan standar bahwa kehadiran Tuhan itu ditentukan oleh segala hal yang wah-wah yang seperti saya katakan tadi. Karena pada kenyataannya juga Tuhan hadir justru di saat-saat titik terendah yang kita miliki, di dalam pergumulan kita, di dalam apapun yang pandangan dunia buruk yang kita alami. Nah, itulah sebabnya kenapa saya rindu mengangkat tema ini, karena ada banyak sekali orang Kristen di zaman sekarang ini kemudian bertanya, di mana Tuhan? Tuhan di mana? Kalau Tuhan ada, kenapa kehidupan saya gini? Kalau Tuhan ada, kenapa saya kok belum nikah-nikah? Kalau Tuhan ada, kenapa studi saya kok belum kelar-kelar? Kalau Tuhan ada, kenapa kok saya nggak dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Di sini justru berita Injil menguatkan kita bahwa di tengah situasi apapun kita, Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kehidupan pribadi saya. Jadi waktu sebelum saya kuliah di sekolah teologi, saya pernah kuliah di sekolah sekuler. Saya ambil jurusan pendidikan matematika. Agak nyentrik sih, karena yang lain ambil yang agak mudah kayak bahasa, saya ngambil matematika. Ini orang emang agak nyentrik. Jadi selama kuliah di sana, kurang lebih sekitar 3 tahun, sudah melalui proses-proses akhir. Ada proses paling terakhir yang saya ikuti itu praktek pengalaman lapangan atau PPL. Kita turun mengajar ke sekolah-sekolah. Jadi waktu itu saya sudah selesai melaksanakan tugas itu. Kemudian dengan tentunya puji Tuhan, saya memperoleh nilai terbaik ketika proses PPL itu. Tapi kemudian ada sesuatu dan lain hal, pokoknya singkatnya ada masalah lah di rumah saya, antara saya dengan orang tua. Saya baru kehilangan seorang sepupu yang sudah sangat dekat dengan saya, yang pernah tinggal serumah. Kemudian masalah itu datang, jadi kayak tambah berat. Akhirnya karena menentang orang tua, saya langsung lempar hasil pemeriksaan PPL saya itu dengan nilai A plus semuanya itu, saya lempar ke orang tuanya. Saya bilang begini ke orang tua, kalian saja yang terusin kuliah, saya sudah nggak mau. Karena ada permasalahan seperti itu. Kemudian karena hal itu, akhirnya karena saya sudah nggak kuliah, saya coba cari kerja sendiri. Mulai dari jualan es kelapa muda,
itu produk saya lumayan enak. Nanti kalau kita ketemu nanti saya coba bikinin. Ada resep rahasianya soalnya. Saya coba jualan es kelapa muda. Bahkan di situ saya mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu mengenakan. Karena ada teman-teman sebaya dengan saya, satu sekolah waktu SMA. Dia sampai lihat saya, dia bilang, "Oh, kamu jadi begini." Seolah-olah saya itu jadi pengemis di jalanan begitu pandangannya. Karena kan yang dia tahu saya kan kuliah matematika, saya anaknya cukup brilian di sekolah, tapi kok jualan gitu, kan seolah-olah status itu rendah. Saya tidak mengerti kenapa mereka berpandangan status berjualan itu rendah, padahal mereka nggak tahu isi dompet saya itu seperti apa. jadi jadi merasa direndahkan begitu. Bahkan ada orang yang sebenarnya saya kenal, ketika saya panggil, karena dia mungkin jurusan kedokteran, levelnya agak high kan, dia sampai nutup mukanya. Saya panggil namanya, dia nutup mukanya, dia nggak mau lihat saya. Dan itu saya alami. Mungkin apa daya, hanya seorang penjual es kelapa muda. Kemudian jalannya waktu, akhirnya jualan kami itu disita sama satpam karena tidak berizin. Di situ saya merasakan juga kegagalan. Jadi udah gagal kuliah, bisnis jualan. Ramai dengan orang tua, kemudian kita bilang kita bangun bisnis lagi. Bisnis depo air minum isi ulang, gitu. Aqua begitu, gagal lagi pokoknya. Akhirnya saya sudah nggak tahu mau bikin apa selanjutnya. Kemudian kayak ada satu tawaran untuk melanjutkan sekolah, bukan di kampus yang sama, tapi di sekolah teologi. Dan karena saya sudah tidak tahu berbuat apa-apa lagi, saya terima. Karena udah nggak ada harapan. Dan puji Tuhan di sekolah itu bisa dapat beasiswa untuk sekolahnya. Tapi asramanya tetap bayar, cuma beasiswa untuk sekolah. Saya mengikutinya perlahan-lahan. Itu pun agak berat saya mengikutinya karena sudah lama tidak kuliah, sudah cukup lama bertahun-tahun tidak kuliah. Pas ikut kelas kuliah lagi agak berat ikutnya. Tapi puji Tuhan bisa selesai. Puji Tuhan bisa selesai dan singkat cerita saya menikah, kemudian saya punya anak dan saya ikut yang namanya tes calon pegawai kan, PNS lah begitu. Dan puji Tuhan juga di saat itu saya diterima, saya lulus dengan ya bisa dikatakan prestasi yang cukup baik. Saya lulus, akhirnya saya masuk dan sampai sekarang saya bekerja jadi seorang pegawai negeri sipil di Kota Bitung. Nah, apa intinya dari apa yang saya coba ceritakan dari kisah hidup saya? Ini sebenarnya bukan gaya khotbah saya sih, bisa tanya ke Hatta. Tapi saya rasa saya perlu bersaksi seperti ini karena kadangkala kita itu memandang kegagalan kita itu sebenarnya sebagai akhir dari diri kita sendiri. Kita tidak melihat bahwa di dalamnya juga ada Tuhan yang sedang bekerja. Bukan berarti saya sedang membela diri. Karena keputusan saya meninggalkan kuliah itu adalah keputusan yang salah. Saya akui itu keputusan yang salah. Tetapi di tengah keputusan yang salah sekalipun, ketika kita ini menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dan perenungan saya akan hal itu baru akhir-akhir ini saya menyadari, oh iya, Tuhan itu luar biasa loh. Bahkan di dalam kegagalan saya, dia tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup saya. Bisa bayangkan gagal kuliah, gagal kerja, bangun usaha, dan lain sebagainya. Bahkan nyaris gagal nikah. Karena pas waktu masuk
sekolah teologi, pacar saya kan di Manado. Kayak saya langsung merasa, oh mungkin ini akhir dari kisah manis yang kita bangun selama ini. Saya merasa seperti itu. Karena terus terang 3 bulan dia nggak hubungi saya. Jadi agak ada hari nyepi yang cukup panjang di situ. Nyaris gagal juga di situ. Tapi puji Tuhan semuanya, kalau kata Alkitab, indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Jadi bagaimana saya menyadari bahwa di titik yang terendah sekalipun Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saya sebagai anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan saya percaya juga ketika Tuhan berkata bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, Dia juga bekerja bukan hanya di hal-hal yang tampaknya tampaknya supernatural, yang sakit sembuh dan yang miskin jadi kaya, yang bodoh menjadi pintar dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan juga hadir ketika kita berada di hal-hal yang bahkan menurut orang lain buruk, hal-hal yang menurut orang lain tidak layak, hal-hal yang menurut orang lain tidak pantas, hal-hal yang menurut orang lain rendah. Tuhan juga hadir di sana. Tuhan hadir di dalam setiap permasalahan yang kita alami, entah itu masalah keuangan kita, entah itu masalah penyakit kita, masalah keluarga kita. Saya percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Ini yang kadang-kala sering kita lupa. Makanya saya sangat suka perkataan dari Martin Luther ketika dia bilang, kita perlu merenungkan Injil. Kenapa? Karena kita perlu merenungkan Injil setiap hari. Kenapa? Karena kita melupakannya setiap hari. Kita sering melupakannya setiap hari. Ketika ada rintangan, kalau perkataan teologi suka bilang badai menerpa, kita suka lupa bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bahkan kita bisa dengan sangat sangat angkuh kita berkata, di mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Bahkan ada satu pertanyaan, waktu saya berada di titik-titik terendah itu, saya sempat nonton ada satu debat antara seorang ateis dan orang percaya. Dia bilang begini, kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu maha kuasa, seharusnya gampang sekali bagi Dia untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dia tinggal, bahasanya lumayan nyeleneh sih, dia bilang, dia tinggal buka aja langit, terus dia bilang, hello, I am God, begitu. Segampang itu. Karena menurut pemahaman dia, Tuhan itu maha kuasa, jadi gampang saja bagi Dia untuk melakukan hal untuk menyatakan dirinya. Dan saya sempat terbawa dengan hal itu ketika saya berdoa, karena saya pernah mendengar kesaksian ada yang bertemu Tuhan secara langsung, berhadapan muka dengan muka, ada yang pernah melihat wajahnya bercahaya. Saya juga mengalaminya. Akhirnya di titik-titik terendah itu pun saya juga berdoa, Tuhan, saya minta Engkau hadir di sini. Saya minta pokoknya Tuhan hadir berhadapan muka dengan saya. Baru saya akan percaya bahwa Tuhan itu ada di hidup saya. Itu sempat saya doakan ketika di titik-titik terendah. Begitu sangat stres, tertekan, karena tidak tahu kan hidup ini mau kemana gitu. Tidak jelas mau kerjanya apa, mau bikin apa, pokoknya semuanya serba tidak jelas. Jadi ya udah deh, Tuhan aja datang ke saya, terus Tuhan jelaskan, begitu maksud saya. Saya minta bukti. Kalau Engkau ada bukti. Saya pernah nonton sebuah, bukan nonton, baca, tapi saya lupa itu tulisan siapa. Jadi permasalahannya itu sebenarnya bukan karena the lack of evidence, kekurangan bukti tentang keberadaan Tuhan. Karena kalau kita mau pelajari sepanjang sejarah, justru ada banyak sekali Tuhan menyatakan diri melalui Gemur, Tuhan menyatakan diri melalui pernyataan-pernyataan secara langsung seperti itu. Ada banyak sekali Tuhan menyatakan diri. Tapi bukan masalah the lack of evidence,
tapi kekurangan rasa percaya kita kepada Tuhan. The lack of faith, kurangnya percaya kita kepada Tuhan bahwa Dia terus hadir bersama-sama dengan kita. Sampai akhirnya saya ketika merenungkan hal ini, bahkan membaca sekali lagi, berkali-kali lagi tentang peristiwa Injil, justru di situ sebenarnya adalah puncak dari penyataan diri Allah melalui pribadi Kristus itu sendiri. Bahasa Paulus menggunakan di dalamnya nyata kepenuhan Allah. Bahkan ketika seorang muridnya berkata kepada Yesus, dia berkata, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa. Kemudian Yesus menjawab dengan sangat sederhana, dia mengatakan, ketika kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Kepenuhan Allah telah dinyatakan secara utuh di dalam Kristus. Lalu apa artinya melihat Tuhan? Jadi melihat Tuhan itu sama dengan melihat Kristus. Lalu apa artinya melihat Kristus itu sendiri? Apakah kita perlu hadir di peristiwa 2000 tahun yang lalu? Jelas tidak mungkin. Apakah kita nanti mau bikin mesin waktu terus balik ke 2000 tahun yang lalu? Jelas tidak mungkin. Tapi yang mungkin adalah kita melihat karyanya. Karya yang Kristus lakukan bagi kita. Dia mati bangkit bagi kita untuk menebus dosa kita, untuk menang atas maut bagi kita. Ini perlu kita renungkan. Ini perlu kita renungkan. Karena di ayat yang kita baca tadi, kita balik baca Alkitab dulu, biar kayak orang Kristen. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita coba garis bawahi kata kebaikan. Nah, yang ditekankan Paulus dengan kebaikan di sini bukan hanya sekedar kebaikan secara material atau kebaikan secara status, posisi, atau kebaikan yang sifatnya duniawi. Tetapi utamanya yang mau Paulus tekankan di sini, kita bisa baca di ayat sebelumnya di mana dia berkata di ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan sama sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pemikiran Paulus justru kepada sesuatu yang beyond, yang memang melampaui keberadaan kita saat ini, bahwa hal yang nantinya akan kita terima itu justru jauh melampaui proses hidup yang kita lalui sekarang ini. Bahkan nantinya di ayat 29, setelah ayat 28 tadi dia berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini menyatakan bahwa keadaan kita dalam kekekalan nanti, ketika kita menjadi serupa dengan anaknya sebagai yang sulung, kita menerima kemuliaan yang sudah dia sediakan, yang justru nilainya melampaui dari semua hal yang bisa kita bayangkan di muka bumi ini. Dan ini yang terus terang bisa memberikan kepada kita damai sejahtera dalam menapak hidup kita. Sebagaimana perjalanan Paulus sendiri, kita tahu bersama bagaimana perjalanan Paulus penuh dengan segala macam lika-liku kehidupan. Dia ditindas, dia dilempari, dia diusir, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi dia tetap, kokoh dalam tugasnya. Dia tetap kokoh dalam hidupnya. Bahkan dia bisa sampai pada suatu kesimpulan besar bahwa hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Ketika dia memaknai hidupnya, maka artinya bahwa dia mau memandang Kristus itu setiap hari. Dia mau melihat hidup itu sebagaimana Kristus termanifestasikan dalam hidupnya setiap hari. Dia mau memandang kepada karya Kristus, semuanya tentang Kristus. Hanya Kristus saja yang dia pandang dalam kehidupannya. Itu tentu merupakan sebuah pemahaman Tuhan yang terus-menerus bertumbuh seiring waktu ke waktu, dan saya percaya juga ketika
di malam hari ini kita bisa berbicara tentang hal ini. Saya percaya juga kita terus-menerus menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mengalami, tapi juga bagaimana kita mengenali Tuhan secara benar. Kalau hanya berbicara tentang pengalaman, bangsa Israel melihat perkara-perkara yang ajaib. Tetapi banyak di antara mereka juga yang masih tidak percaya. Ini yang maksud saya, bukan karena the lack of evidence, tetapi kurangnya iman, kurangnya pengenalan yang benar akan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di Hosea 6 ayat 4, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kita kekurangan pengenalan. Kalau bisa saya katakan, mungkin kita berlebihan tentang pengalaman dengan Tuhan. Ada yang mengalami inilah, mengalami ini. Tapi terus terang kita kekurangan pengenalan yang benar akan Dia, sehingga kita tidak bisa melihat Dia hadir di dalam segala situasi dan kondisi hidup kita. Dan di malam hari ini kembali saya mau ingatkan bagi kita, marilah kita sama-sama menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Kita tetap berfokus kepada Tuhan, kepada Kristus dan karyanya. Kita melihat Tuhan melalui pribadi Kristus yang telah dinyatakan secara penuh. Kepenuhan Allah itu telah dinyatakan di dalam Kristus. Sehingga kita bisa melihat Kristus, bisa melihat karyanya. Kata Kristus, yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kita telah melihat Allah secara utuh di dalam Yesus Kristus. Terus sebabnya akan membuat kita bisa terus melangkah, terus berjalan dalam kehidupan ini, karena yang menjadi fokus kita adalah Tuhan itu sendiri. Kita tidak menjadi ragu, kita tidak menjadi bimbang. Bahkan kalau di suatu saat nanti kita dipertemukan dengan rintangan atau hambatan dan lain sebagainya, bersama Kristus saya percaya kita bisa terus melangkah, terus berjalan menuju ke arah kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan stay focus on Christ.